Oke, sahabat semua. Oke, kita mulai aja. Pertama buka aplikasi Facebook kita dan klik tombol menu yang ada di sudut kanan atas aplikasi yang berbentuk garis 3. Kemudian sesudah terbuka, turunkan ke bawah pelan-pelan. Kemudian pilih di pengaturan dan privasi. Sesudah terbuka pengaturan dan privasi, pilih lagi pengaturan. Kemudian di waktu menu pengaturan sudah terbuka, turunkan ke bawah. Pada pemirsa dan visibilitas, pilih profil dan penandaan. Ingat ya, pilih profil dan penandaan. Sesudah terbuka dari profil dan penandaan, kita akan melihat menu-menu yang ada di sini. Yang pertama yang harus kita rubah ialah di menu melihat dan membagikan. Di sini yang pertama, siapa yang bisa memposting di profil kita. Nah, ini jangan salah kita pilih. Apabila kita memilih teman, maka semua orang bisa memilih memposting di profil kita. Jadi pilih hanya saya ya. Klik sehingga ada conteng biru pada bulatan hanya saya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Siapa yang bisa melihat postingan orang lain di profil kita? Itu juga harus kita rubah pilihannya. Di sini kita harus merubah hanya saya juga. Apabila tidak ada menu hanya saya ini, pilih dilihat selengkapnya. Jadi di sini yang bisa melihat postingan orang lain di profil kita, mungkin postingan itu kurang bagus atau bisa mencemarkan nama kita. Jadi di sini pilihannya hanya kita, jadi orang lain nggak bisa melihat apa yang sudah orang lain posting di profil kita. Jadi pilih hanya saya juga. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya. Yang ketiga, izinkan orang lain untuk membagikan postingan Anda ke ceritanya. Nah, itu aktifkan aja. Postingan kita untuk cerita mereka, itu usahakan aktifkan aja. Mungkin ada cerita kita yang bermanfaat, ada postingan kita yang bermanfaat, ingin dibagikan ke cerita orang lain, siapa tahu bisa menambah amal buat kita. Kemudian kita turun di penandaan. Dua pilihan di sini, dua menu. Siapa yang bisa melihat postingan yang menandai kita di profil kita? Itu kita harus betul-betul selektif di sini. Jangan salah pilih, tetap pilih hanya saya. Ya, jadi tidak boleh ada orang lain yang bisa melihat postingan-postingan tersebut. Kemudian di bawahnya, ketika kita ditandai di postingan, siapa yang ingin kita tambahkan ke pemirsa postingan jika mereka belum bisa melihatnya? Itu jangan ada pilihan selain hanya saya juga, sahabat. Ya, kita jangan memilih teman karena nanti bisa jadi kita belum melihat, mereka sudah bisa melihat secara otomatis. Jadi di sini pilihannya juga hanya saya. Pilihannya hanya saya. Udah, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Di peninjauan, tinjau tanda yang ditambahkan orang ke postingan kita sebelum tanda tersebut ditampilkan di Facebook. Nah, ini sebuah pertanyaan. Apabila kita menonaktifkan ini, maka tanpa kita tinjau, otomatis akan langsung ditampilkan ke Facebook oleh Facebook secara otomatis. Di sini kita harus aktifkan, tinjau dulu tanda. Apabila kita ditandai, kita harus meninjau dulu. Kalau kita iakan, maka akan ditampilkan ke Facebook. Kalau tidak kita iakan, maka tidak akan ditampilkan ke Facebook. Jadi di sini harus kita aktifkan berupa tombol birunya aktif. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya.
tinjau postingan di bawah ya. Tinjau postingan yang menandai kita sebelum postingan tersebut ditampilkan ke profil kita. Nah, di sini kita juga harus bisa meninjau dulu postingan tersebut sebelum tampilkan ke profil kita. Kita aktifkan juga. Sesudah kita aktifkan, berupa munculnya tombol biru. Kita geser ke kanan, berarti langsung aktif menjadi tombol biru. Jadi kalau misalnya pengaturan ini sudah kita aktifkan, sahabat milenial semua, insya Allah FB kita sudah aman, sudah nyaman, sudah bisa kita buka di depan publik tanpa ragu-ragu, tanpa nanti kita takut akan muncul kiriman-kiriman yang tidak senonoh seperti tampilan pada FB berikut ini. Kita sudah aman, oke?